Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Saya dan partner PKL, saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di Warung Sweker Desa Jeneng Dalem. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Dimulai dari saya sendiri, Nikomang Oktayupita Sukraningsih, NIM 18011024. Yang kedua, Gede Rizky Widana, NIM 18011027. Dan yang terakhir, Kadek Ria Guspita Damayanti, NIM 18011016. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama mengenai analisis situasi. Semakin pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan semakin meningkatnya persaingan usaha, baik dari pelaku-pelaku usaha yang sudah ada maupun pelaku-pelaku usaha yang baru. Dengan demikian, maka iklim persaingan usaha dalam rangka merebut pasar dan memperhatikan konsumen juga semakin tajam dan kompetitif. Menghadapi kenyataan yang demikian, tiap-tiap pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan harus lebih bersikap produktif dan waspada akan tiap strategi yang dilancarkan oleh pesaingnya. Pihak perusahaan juga dituntut untuk lebih peduli dan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasar, yaitu berusaha mengutamakan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hanya dengan cara inilah diharapkan perusahaan akan mampu bersaing dalam mempertahankan dan merebut pasar yang kian terbatas. Warung Sweker merupakan warung yang dikelola secara individu ataupun perorangan di Dusun Ketaketub, Desa Jeneng Dalem, yang berdiri sejak tahun 2000-an yang digagas pertama kali oleh Bapak Ketut Sweker. Semenjak didirikan UMKM ini sudah banyak berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat di sekitar. Tujuan utama dibentuknya UMKM ini untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya dengan cara memberikan harga yang kompetitif dan pelayanan yang ramah. Dengan uraian tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, aspek sumber daya manusia. Dilihat dari aspek ini, pemilik dari usaha Warung Sweker masih sangat jarang menggunakan smartphone, khususnya aplikasi-aplikasi media sosial yang dapat diunduh secara gratis untuk dimanfaatkan sebagai penunjang usahanya, yaitu dengan mempromosikan usahanya di media sosial. Permasalahan yang kedua yaitu aspek pemasaran. Berbicara tentang aspek pemasaran pastinya berkenaan dengan harga jual beli suatu barang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Selama usaha ini berdiri, pemilik usaha Warung Sweker tidak pernah melakukan pencatatan secara detail biaya-biaya yang dikeluarkan dan perolehan yang didapatkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gede Rizky Widana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igri Rizky Widana. Saya rekan satu tim dari Nikoma Oktayupita Sukraningsih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh ketua kelompok kami, yaitu Okta, dan sekarang saya akan melanjutkan tentang solusi dan target luaran. Solusi dan target luaran. Dari yang pertama, dari aspek sumber daya manusia. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha betapa pentingnya teknologi, khususnya penggunaan smartphone dengan aplikasi-aplikasi media sosial yang tersedia di smartphone yang bisa dimanfaatkan untuk usahanya. Mengingat perkembangan teknologi saat ini sangatlah cepat, hampir setiap hari selalu ada perkembangan teknologi yang mampu memudahkan pekerjaan manusia. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. Dengan alasan ini, pelatihan yang berbasis teknologi sangatlah penting untuk diterapkan. Yang kedua, dari segi aspek pemasaran, melakukan riset pasar untuk mengetahui beberapa besar potensi pasar sebuah produk apabila hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup positif. Jika sebaiknya riset pasar menunjukkan kurangnya minat dari konsumen, sebaiknya lakukan evaluasi dan memberikan nilai lebih pada produk itu sendiri. Melakukan kegiatan promosi untuk mengenalkan produk bar dan dengan memperhatikan faktor pendukung STP atau segmentation, targeting,
positioning, dan marketing mix, produk, price, place, dan promotion. Ini dimaksud agar kegiatan promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Strategi promosi yang dapat dilakukan antara lain menjaga kualitas produk, menawarkan barang harga yang bersaing, memilih lokasi untuk yang strategis, memberikan bonus atau potongan harga pada saat launching produk. Selain itu, memberikan pelayanan yang baik juga dapat memecahkan masalah yang dihadapi tokoyatnya karena pelayanan yang baik menjadi salah satu faktor pendukung untuk menciptakan produk yang berkualitas. Karena strategi pemasaran bagi produk baru juga berpengaruh besar terhadap penjualan produk, sebab kesan pertama yang diperoleh konsumen dari sebuah produk baru akan menentukan penilaian mereka terhadap produk itu sendiri dan penjualan. Selain itu, dapat juga melakukan promosi di media sosial. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dari aspek keuangan. Yang pertama, membantu membuatkan laporan keuangan yang sederhana. Yang kedua, mengajarkan dan menuntun untuk mengetahui sedikit tentang laporan keuangan. Di sini ada target capaian yang telah kita lakukan. Target yang akan dicapai dalam praktek kerja lapangan pada warung Made ini secara umum secara umum untuk meningkatkan sumber daya manusia dari segi pola pikirnya mengenai pasang surutnya gelombang pasar melalui peningkatan aspek manajemen dan sosial. Gambaran lebih rinci tentang peningkatan aspek manajemen dan sosial tersebut disajikan pada tabel berikut. Ini adalah tabel target pencapaian kegiatan yang telah kita lalui. Yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama ada aspek kegiatan, spesifikasi, dan target capaian. Yang pertama adalah pembekalan materi. Yang kedua ada pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan. Yang ketiga ada peningkatan daya saing. Yang keempat ada pelatihan trade marketing. Untuk di spesifikasinya, yang pertama pembekalan materi. Kegiatan memberikan pemahaman tentang teori-teori berbisnis. Yang kedua dari pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan, penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga peningkatan daya saing. Spesifikasinya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang keempat, pelatihan internet marketing. Materi pelatihan yaitu cara pemasaran melalui sosial media. Dari segi target capaian, yang pertama dari pembekalan materi. Agar bisnis keluarga ini lebih memahami teori agar pemilik lebih memahami teori berbisnis yang baik. Yang kedua dari segi pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan. Target pencapaiannya adalah keterampilan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing. Target pencapaiannya adalah lebih meningkatkan informasi dengan menggunakan media yang tepat. Yang terakhir adalah pelatihan trade marketing. Target pencapaian adalah peningkatan keterampilan memasarkan produk atau barang yang dijual. Terima kasih. Jadi yang bisa saya jelaskan dari materi yang saya bawakan dan tim saya dan kelompok saya bawakan, saya cuma bisa membawakan beberapa materi singkat. Itu adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang akan selanjutnya. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadek Ria Guspita Damayanti, NIM 1801116, Manajemen Reguler Pagi semester 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu target luaran kegiatan. Yang pertama, aspek kegiatan. Pembekalan materi. Kondisi awalnya, kegiatan yang dulunya pemasaran hanya dilakukan di lingkungan warung sweaker sekitar dan hanya tatap muka. Target capaiannya, membuka wawasan dalam pemasaran lewat beberapa aplikasi. Yang kedua, aspek kegiatan pelatihan pemasaran. Kondisi awalnya, pemasaran yang dilakukan di sosial media agar bisa mendapatkan pembeli. Target capaiannya, pemasaran dapat dilakukan dengan sosial media, contohnya seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang ketiga, aspek kegiatan pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan. Kondisi awalnya, proses pembuatan masih manual seperti tulis tangan dan perhitungan manual. Target capaiannya,
peningkatan keterampilan penyusunan laporan keuangan dengan memanfaatkan media yang lebih modern seperti laptop dan komputer. Yang keempat, aspek kegiatan penjualan, kondisi awalnya, cara penjualan dan untuk menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Target capaiannya lebih meningkatkan penjualan dan menarik minat masyarakat dengan cara mengadakan promo-promo setiap harinya. Yang kelima, peningkatan daya saing. Kondisi awalnya, kualitas dan kuantitas. Target capaiannya menyediakan lebih banyak jumlah barang yang diinginkan konsumen. Yang keenam, pelatihan internet marketing. Kondisi awalnya, kegiatan pemasaran masih dari mulut ke mulut. Target capaiannya meningkatkan keterampilan pemasaran. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan praktek kerja lapangan agar dapat meningkatkan pendapatan, sekaligus meningkatkan kontribusi masyarakat dalam perekonomian di Desa Jeneng Dalem, Dusun Ketuk-Ketuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Program ini mampu memberikan harga selaras dengan warung-warung lainnya dan dapat memajukan para masyarakat yang memiliki kendala dalam berbelanja karena warung ini menyediakan semua kebutuhan masyarakat dan membayarnya saat ada uangnya. Nilai tambah tersebut diantaranya penambahan jenis dan pengembangan produk berbasis media sosial. Selanjutnya saran, adanya program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan manajemen diharapkan mampu menjadi salah satu usaha untuk menyelaraskan perekonomian di Desa Jeneng Dalem. Sekian pembahasan dari kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Om Santi Om.